Drabanian Stars. Ahlan Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak atas kehadirannya kembali. Masya Allah, Ustaz Muhammad, Ustaz Hamdi Al-Bakri, barakallahu fikum, Masya Allah. Ustaz, kita mau kembali berdiskusi terkait apa yang terjadi di kita dan juga teman-teman. Alhamdulillah, Ustaz, kita pernah bahas QLC, Ustaz ya, quarter life crisis, gimana proses krisis di seperempat kehidupan usia 25, gitu kan, dan teman-teman bisa lihat di episode sebelum-sebelumnya QLC sudah pernah kita bahas, tapi menariknya adalah saat QLC sudah berhasil dilewati. Usia 25 kegalauan itu udah lewat, Ustaz. Udah lewat, tapi kembali menjelang usia 30 lebih. Kok ternyata masih galau-galau aja, Ustaz. Ada teman-teman yang alhamdulillah sudah Allah pertemukan dengan jodohnya, alhamdulillah sudah menikah. Ada juga yang masih bingung mau mulai dari mana pengen jenjang pernikahan. Ada juga yang sudah nikah tapi ternyata bingung juga, kaget loh. Kok ya ternyata banyak masalah lah, emang hidup dengan masalah ya Ustaz, Masya Allah. Tapi ada juga sebagian rasa nyaman dengan kesendirian. Tapi kan ternyata itu cuma sebagai kamuflase saja, mencoba menutupi rasa kecewa, rasa galau yang dengan yang ditampakkan di medsos kan yang senang-senangnya aja Ustaz ya. Dan walhasil adalah masih galau-galau juga nih Ustaz. Masya Allah, usia sudah mau masuk kepala 3 bahkan lebih, tetapi masih bingung dengan tujuan mau kemana. Karir dapat misalnya, motor udah punya, ya kan, mobil udah ada, kerjaan oke, kok masih galau ya gitu kan. Nah ini kira-kira apa ya penyebabnya Ustaz Muhammad? Iya, barakallahu fikum. Memang banyak orang ngeluh mungkin dari karir dia sebagai manusia ya. Ya. Jadi selama dia hidup tuh dia ada satu titik akhirnya dia mentok gitu loh. Maksudnya aduh gini-gini aja, jenuh, bosan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bisa kita tarik kepada konsep yang sangat-sangat besar dalam Islam ya, yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya mungkin kalau yang sering dengar TR juga ya, atau dengar asatidzah yang lain, ayat ini selalu dibawa kemana-mana ya, karena memang ayat ini nih konsepnya besar banget. Kita menyadari bahwa adanya kita itu bukan untuk bermain-main di dunia. Kita ada di dunia ini bukan untuk menghabiskan umur kita terus selesai, enggak. Tapi kita ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Ya, untuk bersyukur, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk umrah, untuk itu kita hidup. Maka pada saat seseorang merasa bahwa hidup nih gini-gini aja, mentok-mentok aja terus gitu loh, maka ini ada satu tujuan yang dia salah taruh gitu loh. Ya, pada saat dia salah taruh tujuan hidupnya kepada dunia, nggak bakal beres efeknya. Tapi pada saat dia benar naruhnya bahwa tujuan dia itu hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia kelapangan hati, rasa tenang, ya, rasa bahagia pasti, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl mengatakan, ya, siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang indah bagi dia. Jadi ibadah ya yang dia lakukan atau seseorang melakukan ibadah itu akan menghilangkan hal-hal tadi tuh yang dikeluhkan tadi tuh, hilang dengan ibadah. Ya, hilang dengan ibadah. Makanya dulu para sahabat ya, mereka begitu menghargai nilainya Islam setelah mereka mengetahui adanya keadaan itu. Jenuh lah, ini kehidupan kok gini terus lah. Begitu datangnya Islam, mereka menilai Islam ini izzah. Masya Allah. Ya, kemuliaan banget buat mereka gitu loh. Kebahagiaan banget buat mereka. Iya. Karena sumber kebahagiaan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kebahagiaan juga akan jauh dari kita. Ya. Dan terlebih orang-orang yang seperti ini nih, kenapa bisa sampai sebobrok itu atau sementok itu biasanya memang kehidupan dia enggak jauh dari kehidupan dunia. Pasti gitu terus urusannya. Yang ada di kepala dia kalau bangun tidur itu cari makan. Deh itu aja. Gak ada ibadah, gak ada yang lain, gak ada. Dan inilah sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah." Siapa yang ambisinya dunia, Allah akan bikin runyem urusannya. Jadi gak beres-beres. Ya, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah bikin dia ini selalu melihat kemiskinan di hadapan matanya.
Mau jalan kemana aja takut miskin. Mau tidur takut miskin. Bangun tidur takut miskin. Lagi sakit takut miskin. Lagi sehat takut miskin. Terus begitu kehidupannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Wa man kanat akhiratu niyyatah, siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, ambisinya dia, tujuannya dia, jama'allahu amrahu, Allah akan membereskan urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu tumbuh di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia tidak mau dengan dunia. Dan ini juga pesan nih ya, teman-teman yang udah mungkin mentok seperti ini gitu loh. Dengan ibadah itu kita dapat dunia akhirat. Bukan akhiratnya doang. Dunia juga kita pasti akan bahagia. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, siapa yang mengikuti ibadahnya Allah Subhanahu wa taala akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi di sini kuncinya. Pada saat dia tahu tujuan hidupnya dia buat apa. Kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya buat ibadah, pasti berantakan. Wow, kembali nih Ustaz ya. Tujuan hidup ya Insya. Masya Allah, karena tadi kalau nggak tujuan hidup nggak jelas ya seperti kita ketahui saat ini kan kebanyakan menjadikan tujuan hidup berdasarkan apa yang dilihat Ustaz. Apalagi fenomena medsos gitu ya Ustaz Hamdi. Sehingga ngelihat standar hidup tuh jadi beda-beda. Ngelihat si Fulan misalnya kan usia 25 tahun pemasukan udah sekian M. Ya kan beli mobil dan sebagainya yang murah banget gitu kan, ternyata ketangkep gitu kan ya. Itu kan hasil flexing doang. Tetapi lihat ke yang lain lagi, si Fulan di usia sekian sudah punya misalnya 5 kedai kopi Jakarta dan sebagainya. Udah punya banyak cabang banyak. Ngelihat si Fulan lagi mungkin kan couple goal sudah nikah, udah punya anak dan sebagainya. Gue belum dan sebagainya. Nah, sehingga kan tadi standarnya jadi beda-beda sehingga perasaan yang muncul ya insecure, riset ya, kemudian juga kecewa, bahkan nggak sedikit depresi saat. Dan hasil risetnya ada sebuah riset menyebutkan 86% generasi milenial itu terdampak hal ini saat QLC dan juga seterusnya gitu. Ya kembali saja karena tujuan berbeda. Nah ini gimana saat terkait yang merasa kehidupannya itu jadi dikaitkan dengan standar orang lain saat? Disitulah pentingnya kita untuk mengetahui siapa sebetulnya orang yang bisa menjadi role model untuk kita. Betul. Sekarang kita follow orang-orang yang selalu urusannya tentang masalah dunia, dia pamer kekayaannya. Ya kalau itu selalu yang kita lihat, maka hati kita akan terbentuk seperti itu. Ya jadi memang betul bahwa standar setiap orang dalam memandang satu masalah itu akan berbeda-beda ketika setiap orang menggunakan akalnya sendiri. Ya tapi ketika kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita dalam kehidupan kita, maka standarnya sudah sangat jelas. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Jadi stop deh follow orang-orang yang pamer harta, kekayaan, kemudian ngajarin kita cara goals dalam hidup, dalam berpasangan, dan itu semua yang akan menjadikan hati kita akhirnya terjerembab dalam urusan-urusan dunia, sebagaimana yang Ustaz Muhammad tadi sebutkan. Hadis dari Nabi SAW, orang yang orientasinya dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan wajahnya, dan dia gak akan mendapatkan dunia kecuali sekedar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan saja. Jadi maksudnya adalah jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Ya lihat seperti apa Nabi SAW berumah tangga, maka jadilah seperti beliau pada saat kita berumah tangga. Lihatlah Nabi SAW bagaimana beliau berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau memandang harta, bagaimana beliau memandang dunia, maka ikutilah beliau SAW. Ya, jadi memang ini fenomena medsos, ini fenomena yang menyulitkan dalam arti menyulitkan kehidupan manusia. Dia seringkali membandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di medsos, orang-orang yang tampil itu seakan-akan menjadi standar kehidupan yang ideal. Padahal tidak demikian. Ya bahkan kalau kita lihat di sebuah hadis, ya, pada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum."
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum li'alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Maksudnya dari sisi dunia. Agar apa? Kata Nabi SAW, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Kita sekarang punya motor. Kalau kita melihat orang yang punya mobil, kita akan meremehkan motor yang kita punya. Tapi beda keadaannya pada saat kita melihat orang yang nggak punya kendaraan sama sekali. Kita akan bersyukur pada saat kita memiliki motor. Pada saat kita pada saat kita misalnya punya sepeda, kita akan meremehkan sepeda tersebut pada saat kita melihat orang yang memiliki motor. Tayyib, tidak demikian pada saat kita melihat ada orang-orang ternyata yang dia kakinya misalnya lumpuh, misalnya nggak bisa berjalan dengan baik, atau jalan harus dengan kursi roda, maka kita akan sangat bersyukur bukan karena kita punya sepeda, tapi udah punya kaki aja kita bersyukur. Sehingga ini adalah konsep besar yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita agar kita bisa memandang dunia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu nggak usah lihat tontonan-tontonan yang isinya adalah pameran kekayaan, ya. Jangan lakukan itu. Sultan. Kita akhirnya nggak bersyukur. Ya padahal kita tahu bahwa syukur adalah ibadah yang agung yang harus kita perjuangkan, dan itu adalah tanda dari kebahagiaan seorang mukmin. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskannya. Masya Allah. Seperti itu. Ini ngumbar pandangan toksik juga saatnya. Semua dilihat nih, Masya Allah. Betul. Sehingga masuk ke hati deh. Betul. Kalau sedikit flashback, mungkin orang-orang dulu belum ada medsos gitu ya. Mungkin baru TV hitam putih atau berwarna gitu kan awal-awal. Kan kadang-kadang cita-cita tuh simple gitu. Jadi apa? Referensi Pilot. dikit ya. Iya dikit gitu kan, pilot karena yang lihat pilot gitu kan. Atau mungkin kalau ke keluarga orang tuanya dokter, dia terinspirasi jadi dokter gitu banyak. Kosong semua dilihat saat itu. Waduh, bingung banget sih. Ya, kalau yang dilihat semuanya orang-orang baik, Nah, orang-orang tokoh-tokoh konten. agama, bagus. Sohisa. Tapi kalau yang dilihat adalah orang-orang yang pamer kekayaan, kemudian orientasinya selalu dunia, ini yang toksik banget. Betul, Iya, ini betul. konten medsos ya. Makanya inilah salah satu kita membuat program ini juga sedikit berikan adalah konten positif saja di tanah medsos, sudah manfaat nih, Masya Allah. Baik, Ustaz, nah sedikit insight juga dari teman-teman ya, kita ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya yang merasa, ada yang mulai merasa kok rutinitas yang ada kok bikin lelah saja. Mungkin berangkat pagi ya kan, pulang sore atau malam dengan jam yang itu-itu aja gitu kan. Kemudian juga kok nggak ada perubahan, karir mentok dan sebagainya. Kemudian percintaan, perjodohan kok belum dapat dan sebagainya gitu kan. Belum lagi nih, teman-teman yang dulu merasakan kita bahas di apa namanya Sat, di burnout saja. Bagaimana WFH itu, gimana kerjaan berat banget, akhirnya dapat mulai bisa longgar, bisa kerja lagi. WFO masih ngeluh juga, capek kan Sat. Biasa di rumah aja, tiba-tiba udah mulai ngantor lagi, capek lagi. Dan kuliah adalah, duh kok Sat udah merasa lelah banget, tapi kok hidup gini-gini aja Sat Muhammad. Ada nasihat terkait Barakallahu ini? fikum. Terkait lelah ya. Ini kalau masalah lelah sih udahlah takdir. Karena setiap manusia pasti lelah. Masya Allah. Semua pasti capek ya. Gak usah manusia yang paling banyak dosanya ya. Manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu juga lelah gitu loh. Ya. Dari manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lelah, sampai manusia yang paling jelek di hadapan Allah pun lelah. Gak ada yang gak capek. Nabi Muhammad SAW capek. Fir'aun ngejar Musa sampai laut loh. Capek ya? Capek juga gitu loh. Ya, sama-sama capek. Tapi capeknya memang berbeda. Jadi maksud Ana udah gak mungkin lah. Selama ente hidup di dunia gak lelah itu gak mungkin. Ya, makanya di dalam banyak ayat, terutama dalam surat Hal ataka hadithul ghashiyah, ya, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Banyak orang-orang tuh yang bekerja nasibah, capek banget. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Dia masuk neraka. Betul. Jadi ada memang orang lelah-lelah tapi ujung-ujungnya neraka. Tapi di samping itu juga ada orang yang berlelah-lelah tapi ujung-ujungnya apa? Surga. Ya, juga dalam surat apa? Wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu banyak. Ya. Bermacam-macam gitu loh. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau berinfak, mau bersedekah, mau berbaik hati, mau taat kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra.
akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau urusan capek, semuanya capek. Antum coba bayangin. Waktu perang Uhud, itu perjalanan orang-orang musyrikin dari Makkah ke Madinah itu 500 kilo. Buat balas dendam. Dan jalan 500 kilo bukan jalan tol yang kita lihat di Saudi sekarang. Yang gunung dibelah. Enggak. Mereka kalau jalan ada gunung, pilihannya dua. Mau daki gunung atau belok. Muter gitu lagi. Terus ada gunung lagi. Pilihannya dua. Mau naik atau belok. Nggak mungkin dijebolin gunung kayak sekarang. Itu letih banget gitu loh. Capek banget dia. Tapi 500 kilo dia jalan buat balas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Belum harta yang dikeluarkan, persenjataan. Nah, Keluarga itu ditinggalin. lelah selelah-lelahnya. Iya. Tapi mereka jabanin gitu loh. Nggak apa-apa dah. Capek-capek yang penting nyampe tujuan gitu loh. Lah kita mau lepas dari capek itu nggak mungkin. Yang harus kita kondisikan adalah lelah kita harus lillah. Lelah kita itu harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kaum muslimin pun lelah di Khandaq, mereka harus gali parit segala macam. Tapi ini capek, itu juga capek, tapi beda capeknya. Capeknya mereka itu lillah, buat Allah capeknya, bukan buat yang lain. Makanya hal penting bagi kita adalah hidup capek. Hidup capek, tapi jadikan capeknya kita itu untuk Allah. Ya, siapa yang ingin santai-santai di dunia, mereka nggak bakal bisa santai yang sebenarnya di akhirat nanti. Ya, fathatur raha, pasti kehilangan rasa nyaman nanti di akhirat. Makanya berletih-letih di sini untuk beramal gitu loh. Ya, untuk beribadah, untuk yang bermanfaat. Jangan berletih-letih tapi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Akbar. Deep banget ya, Masya Allah, semua rasa capek ya, Masya Allah. Cuma tadi ya, bab niat dan tujuan tadi saat yang membedakan. Masya Allah. Buat teman-teman di luar sana yang sedang ngerasa hidup gini-gini aja, sedang ngerasa capek, Masya Allah kita nggak sendirian ya, telah ada pendahulu kita nih, Masya Allah. Baik Ustadz, dan tadi Ustadz, berarti sebuah hal yang wajar ya, tadi lelah, kemudian ngerasa down, Ustadz, sedang merasa di titik jenuh, titik terendah dalam hidup gitu Ustadz. Ngerasa kayaknya futur nih Ustadz ya, Masya Allah. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Ustadz? Healing barangkali? Apa boleh Ustadz? Healing sejenak, ambil halan-halan gitu Ustadz, halan-halan kemana? Gimana Ustadz, ada nasihat? Letih beribadah ya, letih beribadah kemudian dia merasa butuh healing. Hal ini pernah dirasakan oleh seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Kemudian Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah, sesungguhnya Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, ma taqul, apa yang engkau ucapkan? Maksudnya kenapa engkau mengatakan hal tersebut? Maka Hanzalah mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fa nasina katsiran. Sesungguhnya ketika kita duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Akan tapi ketika kita pulang kembali ke rumah, kita bermain dengan istri dan anak-anak kita, maka banyak hal-hal yang kemudian menjadikan kita lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Hanzalah, fawallahi inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah, sesungguhnya aku pun merasakan apa yang engkau sebutkan. Akhirnya kata Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita pun berdua, aku dan Abu Bakar, pergi ke menuju Rasul SAW. Kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma dzak? Apa maksudmu? Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah. Sesungguhnya pada saat kami bersamamu, engkau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka. Kemudian kata beliau, hatta ka'anna ra'ya 'ainin, sampai seakan-akan surga dan neraka itu kita lihat betul-betul. Fa idza kharajna min 'indik, pada saat kami keluar keluar darimu, berpisah denganmu, afasnal azwaja wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Maka kami bermain dengan istri kami, kemudian dengan anak-anak kami, dan kami melakukan hal-hal yang lainnya, maka kami pun lupa
terhadap apa yang engkau sampaikan. Ini konteksnya sama seperti apa yang antum sampaikan ya. Jadi seorang berletih capek ibadah sampai dia lelah gitu ya. Kemudian Hamdalah di sini merasa bahwa pada saat dia beristirahat, dia lupa terhadap ilmu yang disampaikan kepada Nabi dari Nabi SAW. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Bahkan dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang munafik. Hamdalah memahami bahwa kita nggak boleh istirahat. Kita harus terus mengingat surga dan neraka. Ini yang difahami oleh Hamdalah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih. Illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hamdalah sa'atan wa sa'ah sa'atan wa sa'ah sa'atan wa sa'ah." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, jika keadaan kalian terus-menerus seperti itu, selalu mengingat apa yang aku sampaikan, sungguh para malaikat akan datang ke kasur-kasur kalian dan ke jalanan-jalanan untuk bersalaman dengan kalian. Akan tapi wahai Hamdalah, sa'atun wa sa'ah, kata Nabi SAW, terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu. Maksudnya sebagaimana terkadang kita bersemangat dalam beribadah, maka kita dibolehkan juga untuk beristirahat, untuk bermain dengan istri, dengan anak misalnya, ngobrol ke kanan dan ke kiri, ini dibolehkan. Ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat seseorang itu mau rehat ya dari aktivitas, maka dia nggak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kemudian healingnya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berbicara tentang Hamdalah ya, yang betul-betul capek ibadah gitu loh. Ini jangan sampai kemudian ada sebagian orang merasa dia baru aja melakukan sedikit, kemudian merasa bahwa dia udah seperti Hamdalah dan harus healing. Akhirnya healing terus, nggak belajar, nggak ibadah akhirnya. Ya, jadi maksudnya adalah tolong ya teman-teman, ini untuk Hamdalah dan orang-orang yang semisal dengan Hamdalah. Ya kalau buat kita harusnya pembahasannya suruh ibadah terus. Masya Allah. Karena kita terlalu malas untuk ibadah. Ya, dan makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah kosong, sudah selesai dalam suatu ibadah, maka berletih-letihlah untuk ibadah lagi. Ya maksudnya ini konteks yang mungkin lebih cocok kepada anak-anak zaman sekarang ya. Walaupun tetap kalau kemudian seorang mau rehat, mau healing, boleh dengan syarat dan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Menarik, Ustaz. Karena rutinitas yang kita bahas tadi kebanyakan masalah dunia, Ustaz ya. Sibuk dengan kerjaan dan sebagainya. Bisa jadi rasa kosong itu karena nggak ada siraman agama. Betul sekali. Gitu ya. Sangat-sangat Masya betul. Allah. Masya Allah. Makanya antum tahu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syirah wa inna likulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal soleh itu ada rasa semangat. Dan setiap rasa semangat itu pasti diiringi dengan rasa malas. Maksudnya setelah kita bersemangat itu nanti akan datang futur atau rasa malas. Kata Nabi, kalau ketika dia futur, dia menuju sunnahku, maka dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia pada saat futur kepada selain sunnahku, maksudnya bermaksiat, kemudian melakukan hal-hal yang haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faqad halak, kata Nabi. Sungguh orang itu binasa. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang penting sekali untuk difahami, bahwa betul pada saat betul bahwa setiap orang itu pasti ada rasa futurnya, dia lagi malas mungkin ibadah atau malas hadir kajian. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam dosa dan maksiat pada saat futur. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Healing bareng yuk, Rabu malam. Tapi di kajian ya, Insya Allah. Kita kumpul di Al-Azhar, ketemu Ustadz, guru-guru kita, ketemu teman-teman soleh saat ya. Ternyata yang lelah bermacet-macet bukan kita doang, banyak ternyata kan. Tapi rehat sejenak di majelis ilmu saat ya, Masya Allah. Semoga memudahkan. Ustadz, terima kasih banyak atas nasihatnya. Jazakumullah khair, Masya Allah. Teman-teman semua, buat kamu yang berada di luar sana, tetap semangat insya Allah. Dan kita akan jalani hidup supaya nggak gini-gini aja insya Allah. Semangat. Baik, jazakumullah khair. Dan terima kasih banyak juga kepada Samasi atas support wardrobe kita. Jazakumullah khair. Dan juga buat teman-teman semua, semoga memudahkan kita kembali berjumpa di episode yang akan datang. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.